Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Apakah ada sukacita di hati Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Saya percaya bahwa sukacita Allah yang besar ada di hati kita karena Tuhan yang memberikannya bagi kita. Hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, dalam sarapan rohani kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran Allah bagi kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, yang senantiasa mencurahkan anugerah, keselamatan bagi kami, dan perlindungan yang sempurna. Saat ini Bapa di surga, kami bersama-sama rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah dasar untuk kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan firman-Mu lah yang dapat menuntun kami meraih janji Tuhan dalam hidup kami. Sekarang ini kami mohon pengurapan kuasa Roh Kudus terjadi atas kami, sehingga firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan Alkitab. Yang pertama dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 23 dan Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 46. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tinggalkan kefasikan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kata fasik? Pasti. Di dalam Alkitab kita sering membaca tentang orang fasik. Nah, siapakah orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi tidak mengamalkan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan mereka berbuat dosa. Orang fasik adalah orang yang ahli menciptakan kebingungan dan juga pertikaian dalam hidup bersama. Orang fasik tidak memiliki belas kasihan dan tidak pernah merasa bersalah. Orang fasik adalah orang yang ucapan dan tindakannya tidak selaras. Jika demikian, kita mengetahui orang fasik, maka sungguh betapa jahatnya kehidupan orang fasik itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pandangan dunia, orang fasik adalah orang-orang yang patut mendapat hukuman. Tetapi bagaimanakah menurut pandangan Tuhan Allah? Kabar baik bagi kita adalah Tuhan Allah menunjukkan kasih dan keadilannya yang sempurna kepada semua orang. Kasih-Nya yang sempurna membuat Dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengakui dosa dan bertobat, berbalik kepada Dia. Tuhan Allah tidak senang apabila orang fasik mati dalam kefasikannya. Dalam bagian ini dikatakan, Tuhan Allah lebih senang kalau orang-orang fasik berbalik kepadanya, bertobat kepada Tuhan, dan menerima hidup yang kekal di dalam kehidupannya. Demikianlah yang disampaikan dalam Yehezkiel 18 ayat 23. Hanya di dalam Tuhan Allah orang-orang fasik yang bertobat
memperoleh keselamatan. Inilah luar biasanya. Inilah kabar baik bagi kita. Dialah sang terang yang sudah datang ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan, hidup yang kekal, dan tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Tuhan Allah sungguh merindukan setiap anak-anaknya meninggalkan kefasikan dan hidup di dalam kebenaran yang menyelamatkan. Sang kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu sebelum kita mengenal dan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang fasik yang patut menerima hukuman dan murka Allah. Namun sekarang kita semua adalah anak-anak yang telah dibenarkan dan menerima anugerah keselamatan itu oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak yang telah diselamatkan, mari kita semua berjuang. Mari kita tinggalkan kefasikan itu. Jangan lagi hidup dalam perbuatan gelap. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Tinggalkan dosa-dosa. Dosa mendendam, dosa membenci, dosa memfitnah, dosa perpecahan dan pertikaian. Mari kita tinggalkan. Mari kita serahkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita menciptakan damai sejahtera dan mengusahakannya di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Yang kedua, atau yang selanjutnya, sebagai orang percaya, kita tidak boleh bersuka cita atas kemalangan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kita harus membawa mereka datang kepada Kristus dan membawa mereka kepada keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka juga memiliki hidup kekal, beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan dan menegur kami kembali, supaya kami tidak hidup dalam kefasikan, tetapi kami hidup menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam iman dan percaya, dan juga hidup dalam kebenaran tiap-tiap hari. Tolong mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sungguh merindukan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau menarik mereka melalui kesaksian hidup kami setiap hari. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh hidup dan karya kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.